Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai tokoh potensial yang layak diusung dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Ada beberapa nama yang cukup populer teman-teman. Ada Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh ini sering diperbincangkan di media sosial. Namun teman-teman, kalau kita teliti bahwa ada nama tokoh yang sangat populer menurut saya yang sekarang banyak diperbincangkan, yaitu Pak Anies Baswedan. Sosok ini selalu diperbincangkan oleh lawan politik maupun oleh pendukung Pak Anies Baswedan. Sehingga tidak salah kalau banyak publik tertuju kepada sosok gubernur yang satu ini. Dan kali ini teman-teman, ada analisis yang disampaikan oleh Drone Emprit yang dimulai pada tanggal 3 sampai 10 Juli 2022. Ternyata tokoh yang paling potensial dan banyak diperbincangkan di media sosial adalah Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari sindonews.com. Drone Emprit mengatakan Anies Baswedan tokoh politik paling populer. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi tokoh politik paling banyak diperbincangkan dan diberitakan media pada pekan lalu. Sementara Panglima TNI Andika Perkasa menjadi sosok yang paling minim ekspos pada periode ini. Ini merupakan hasil analisis popularitas dan favorabilitas beberapa tokoh politik yang dilakukan Drone Emprit pada periode 3 sampai 10 Juli 2022. Drone Emprit merupakan sistem yang berfungsi untuk memonitor serta menganalisa media sosial dan platform online yang berbasis teknologi Big Data. Kalau kita baca terkait Big Data teman-teman, maka saya ingat apa yang pernah disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Katanya beliau punya Big Data, ada 110 juta pengguna media sosial itu lebih memilih penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Namun ketika didesak oleh banyak orang supaya membuka Big Data, sampai hari ini pun Luhut Binsar Panjaitan tidak pernah membuka Big Data yang beliau punyai. Ini menjadi penasaran publik teman-teman, apakah benar Big Data yang dipunyai Luhut. Nah kali ini teman-teman, Drone Emprit juga begitu, punya Big Data mengenai perbincangan di media sosial tokoh yang diidolakan. Dan ini dia lakukan pada tanggal 3 sampai 10 Juli 2022. Popularitas diukur dari banyaknya percakapan di media sosial dan pemberitaan di media online, kata pendiri Drone Emprit dan media Kernel Indonesia, Ismail Fahmi, dikutip dari akun Twitternya Kamis 14 Juli 2022. Berdasarkan catatan Drone Emprit, ada sebanyak 105.110 kali Anies Baswedan disebut di media online dan Twitter. Kemudian disusul Menteri BUMN Erick Thohir 56.507 kali, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 46.986 kali, Ketua DPR Puan Maharani 30.475 kali, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 21.631 kali, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini tidak disebut teman-teman. Lalu di bawahnya ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 8.681 kali, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar 6.480 kali, Sandiaga Uno 5.294 kali, dan Andika Perkasa 2.010 kali. Tingginya popularitas Anies Baswedan dipantik sejumlah isu seperti pelaksanaan sholat Idul Adha di Jakarta International Stadium JIS, meme dan video editan dari kelompok pendukung pemerintah Abu Janda dan Ruhut Sitompul, dan polemik soal kualitas udara ibu kota, tulis Ismail Fahmi. Jadi, pengukurannya didasarkan sentimen positif atau negatif dalam percakapan dan pemberitaan. Maka komposisinya berubah.
Puan Maharani menjadi tokoh yang paling sering dibicarakan dalam nada positif 95%, diusul Erick Thohir 88% dan Muhaimin Iskandar 84%. Adapun tokoh yang paling sering dibicarakan dengan nada negatif, Sandiaga Uno 41%, Anies Baswedan 38% dan Andika Perkasa 31% paparnya. Ini adalah bentuk analisis dari drone emprit Ismail Fahmi yang melakukan analisis dari tanggal 3 sampai 10 Juli 2022. Kemudian didapat angka yang cukup fantastis teman-teman, bahwa di media sosial itu banyak membicarakan terkait Pak Anies Baswedan itu ada 105.110 kali. Ini pembicaraan yang cukup besar teman-teman terkait Pak Anies Baswedan, baik mereka pendukung Pak Anies atau yang tidak mendukung Pak Anies Baswedan. Ini cukup besar. Tetapi kalau kita lihat teman-teman, pembicaraan negatif kepada Pak Anies Baswedan itu sebenarnya cukup kecil. Kalau kita lihat angkanya itu 38% membicarakan negatifnya Pak Anies Baswedan. Tetapi kalau kita lihat positifnya, orang yang membicarakan Pak Anies Baswedan itu 62%. Jadi cukup tinggi yang membicarakan kebaikan Pak Anies daripada mereka yang menyerang Pak Anies Baswedan. Tetapi kalau kita melihat Pak Anies Baswedan, banyak yang memuji daripada yang menghujat. Banyak orang yang berpikir positif daripada orang yang berpikir negatif. Karena kalau kita melihat teman-teman, seorang tokoh itu memang tidak lepas dari dua hal ini. Kalau tidak dipuji ya dihujat, itu tokoh. Dan itu mesti disadari oleh seorang tokoh. Jangan kemudian dihujat lalu lapor-lapor ke polisi dan sebagainya. Ini saya pikir tidak bijak. Karena media sosial itu memang ya seperti itu, ada yang menghujat, ada yang memuji. Jadi kalau dipuji itu jangan besar kepala, dan kalau dihujat itu biasa saja. Itu adalah sikap yang baik bagi seorang politisi. Dan ini juga menunjukkan teman-teman bahwa kalau banyak orang membicarakan Pak Anies, berarti elektabilitas Pak Anies ini akan terus naik seiring dengan perjalanan waktu, dan juga karena Pak Anies memang cukup pintar untuk mengelola isu yang ada. Seperti kemarin di JIS teman-teman, Pak Anies ini melaksanakan sholat Idul Adha di JIS. Itu juga disoroti oleh mereka-mereka yang tidak suka Pak Anies. Kenapa sholatnya kok di JIS, kok di lapangan, kok di jalan, kenapa kok tidak di masjid? Dan kenapa pula Pak Anies kok tidak membangun masjid agar sholat idnya itu di masjid? Nah, ini kan menjadi perbincangan yang cukup hangat di media sosial. Padahal sholat di lapangan, di tempat terbuka itu adalah sunnah Nabi. Dan Pak Anies menjalankan sunnah Nabi. Dan saya pikir itu sesuatu yang biasa saja. Tetapi warganet yang tidak suka dengan Pak Anies ini terus menggoreng terkait sholat di JIS itu, sehingga Pak Anies menjadi viral. Jadi ini satu hal yang menjadi perhatian publik kepada Pak Anies Baswedan, baik yang positif maupun yang negatif. Pak Anies ini dibicarakan di media sosial sehingga nama Pak Anies ini semakin lama semakin populer. Maka tidak salah sebenarnya kalau Pak Anies ini diajukan menjadi calon presiden di 2024. Walaupun sampai hari ini teman-teman, Pak Anies belum mendapatkan tiket itu, belum mendapatkan kendaraannya itu. Karena kalau kita lihat kemarin, DPP Nasdem sudah memberikan rekomendasi 3 nama calon presiden yang akan diusung dan akan dipilih 1. Sampai hari ini juga belum ada yang dipilih oleh Surya Paloh. Apakah mengusung Pak Anies, Ganjar, atau Pak Andika Perkasa? Jadi kita tinggal menunggu teman-teman apa yang akan diputuskan oleh Partai Nasdem oleh Pak Surya Paloh. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.